Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bulan suci Ramadan sebagai penghulu dari bulan-bulan yang ada. Wa dha'afa fihi al-hasanati wal ujur, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan di bulan suci Ramadan segala bentuk kebaikan dan pahala-pahala. Arsalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan cahaya. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumin nusyur, dan salawat serta salam tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang senantiasa yang mengikuti di atas jalannya sampai hari kebangkitan. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah di hari yang berbahagia ini, pada hari Senin tanggal 10 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melaksanakan tugas kita sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan kita menunggu waktu syuruk dengan mengisinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis ilmu salah satu bagian daripada zikir, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh secara berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syams, kemudian dia duduk berzikir sampai masuknya waktu syuruk. Summa shalli raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, kana ka ajri hajjatin wa umratin tammatan, maka baginya seperti pahala haji dan umrah, sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Untuk itu menjadi kebiasaan bagi kita untuk senantiasa keluar dari masjid diusahakan di waktu syuruk setelah kita melaksanakan ibadah salat syuruk. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, ada yang ingin kami ingatkan berkaitan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, berkaitan tentang manusia yang terbaik. Abata, artinya hadis riwayat Al-Bukhari, sebaik-baik kalian, yang paling baik di antara kita, siapakah yang paling terbaik di antara kita di mata Allah? Bukan pedagang yang sukses, bukan yang tinggi jabatannya, bukan orang-orang yang terkenal di bumi, tetapi ternyata yang paling terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, itulah manusia yang paling terbaik di muka bumi ini. Dia belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Apa yang kita pelajari di kajian rutin subuh ini bagian daripada belajar Al-Quran. Karena belajar Al-Quran bukan hanya mempelajari dari segi bacaan, tajwid, tetapi belajar juga yang dimaksudkan adalah mempelajari artinya, mentadabburi makna-maknanya, menyelami makna yang Allah inginkan, apa yang Allah inginkan dari ayat-ayat suci ini. Ya, itu yang dimaksud juga dengan belajar. Ya, li'anna al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yanzilu, turun kepada kita li umurin thalatha, dengan 3 tujuan utama. Yang pertama, 3 tujuan utama diturunkan Al-Quran: li tilawatihi, untuk dibaca. Tujuan yang kedua, li tadabbur, kita mentadabburi artinya, maknanya. Yang ketiga,
Yang ketiga, wal amal bihi, dan mengamalkan isinya. Ini tujuan Al-Quran diturunkan. Kita mempelajari tilawahnya, kita baca Al-Quran, tilawah, tadarrus, dan yang kedua kita tadabbur, ya, mentadaburi, mencoba untuk memahami maknanya, dan yang ketiga untuk mengamalkan apa yang ada di dalam isinya. Itu 3 tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Ya, dibaca, ditadaburi, dan diamalkan. Ya, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Jadi yang terbaik adalah yang belajar dan juga mengajarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan KRS bagian daripada mempelajari Al-Quran dengan tadabbur, ya, tadabbur. Kemudian dalam hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah." Siapa yang lancar membaca Al-Quran, pandai membacanya, maka dia bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Ya, dia bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia, yang kalau bacaannya lancar dan bagus bacaannya. Dari segi tajwid, dia posisinya seperti bersama dengan malaikat-malaikat yang maha mulia. Masya Allah. Ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an, adapun yang membaca Al-Quran, wa yatata'tau fihi, dan dia terbata-bata membacanya. Terbata-bata membacanya. Kadang benar, kadang salah. Tajwidnya biasa keliru, panjang pendeknya belum beres, hukum-hukum tajwid belum bagus, maka jangan bersedih. Falahu ajran, maka baginya 2 pahala. Ya, maka baginya 2 pahala. Pahala pertama karena dia sudah membaca Al-Quran, dan pahala kedua karena dia sudah berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Jadi tidak ada ruginya orang tidak dekat dengan Quran. Ada orang tidak mau belajar Quran gara-gara alasannya tidak bagus dibacaku. Ada halaqah tahsin, ayo ikut halaqah tahsin. Dia bilang, saya malu-malu kak, tidak bagus bacaanku. Padahal yang terbata-bata itu apa pahalanya tadi? 2 pahalanya. Allah kasih 2 pahala. Pahala karena dia sudah baca, dan pahala karena dia sudah ikhtiar. Dia sudah ikhtiar membacanya. Adapun yang sudah lancar membaca Al-Quran, dia bersama dengan malaikat yang maha mulia. Ya, malaikat-malaikat yang mulia, ya, dia berdampingan dengan para malaikat. Ya, tentunya kita tidak mau hanya berada di tahap ajron. Ya, kita tidak hanya mau hanya di tahap 2 pahala, tetapi kita mau naik sampai digandengkan dengan para malaikat-malaikat yang mulia. Ya. Jadi yang pintar baca Al-Quran itu tidak disandingkan dengan Pak Camat, tidak disandingkan dengan Pak Bupati, tidak disandingkan dengan Pak Gubernur, tapi dia bersama duduk dengan para malaikat. Bagaimana perasaan kita di sebuah acara? Acara ini dihadiri oleh warga Sulawesi Selatan. Kemudian di tempat duduk VIP, di situ ada disebut meja gubernur. Di dekatnya itu nama kita di situ. Nah, ini acara besar. Mana tempat duduk saya? Di depan sama Pak Gubernur. Wah, ini luar biasa, ini bangganya kita. Mungkin kita selfie kiri kanan, selfie ya, Instastory. Kenapa ini? Ada acara buka puasa bersama misalnya, dihadiri oleh warga Sulawesi Selatan, diundang semua pejabat-pejabat. Kita mana tempat duduk saya? Oh, di depan Pak. Ada itu nama di situ, di dekatnya Pak Gubernur. Di situ kita duduk. Orang yang pintar baca Quran, lancar, itu disandingkan dengan para malaikat. Kalau kita dengan Pak Gubernur saja sudah luar biasa, kita punya perasaan, bagaimana kalau kita bersama dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah melakukan dosa. Iya. Jadi motivasi untuk kita bisa belajar mempelajari Al-Quran. Disebutkan oleh Imam Al-Jazari dalam matannya, wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu. Mempelajari Al-Quran itu adalah hukumnya wajib. Man lam yusahhihil Qur'ana asimu. Siapa yang tidak bagus bacaannya, tidak berusaha mempelajarinya, bisa jadi dia berdosa.
Li'annahu bihil ilahu anzalah, karena sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran seperti itu. Wa hakadha minhu ilaina wasalah, dan begitupun yang sampai kepada kita bacaannya. Ya, jadi kata Imam Al-Jazari, mempelajari Al-Quran tajwid-tajwidnya hukumnya wajib untuk kita, sebagaimana Al-Quran diturunkan kepada kita bacaannya seperti itu. Iya, makanya keliru itu kalau Anda mengatakan bisa dibaca Quran, bisa Ustaz, tapi mengaji kampung. Apa maksudnya ini mengaji kampung? Ya. Apakah ada bedanya mengaji kota dengan mengaji kampung? Adakah Al-Quran kota dan ada Al-Quran kampung? Panesai. Apa artinya itu mengaji kampung? Logatnya? Apa kalau orang bilang mengaji kampung itu apa maksudnya? Apa? Pengajian dasar. Ya? Pengajian dasar. Pengajian dasar. Tapi maksudnya sudah bagus tajwidnya. Belum gitu? Iya, berarti belum. Bukan, tidak bisa dibedakan bilang mengaji kampung, mengaji kota. Maksudnya pintar dia mengaji. Kalau bilang belum pintar, bilang belum. Jangan bilang mengaji kampung, jadi seakan-akan itu adalah Al-Quran yang memang salah-salah bacanya, ada juga yang benar bacanya. Ya, jadi kalau tidak bisa mempelajari, belum tahu mau mengaji, bilang saja belum Ustaz, makanya dia mau ikut tahsin. Nah, itu bagus. Tapi itu bisa ji, tapi mengaji kampung, berarti ada mengaji kota. Iya. Ya, jadi seperti itu. Jadi para jamaah sekalian, untuk itu insyaallah taala besok ya ba'da KRS, setelah kajian rutin subuh, kita akan menambah program kita, yaitu tartil tahsin rutin sampai lancar ya, insyaallah bersama dengan Ustaz Heriswandi hafizahullah taala. Kita akan tahsin di surah Ali Imran ya, kita akan tahsin surah Ali Imran ya. Dan memang tartil ini kita masuknya di 10 kedua. Besok itu sudah hari keberapa? 11. Hari ini hari 10. Siap insyaallah? Sami'na wa ata'na. Ini kita ibadah itu bagaimana? Coba lihat tangan saya. Ibadah itu begini atau begini? Yang pertama atau yang kedua? Begini atau begini? Yang pertama atau begini? La haula wala quwwata. Yang begini-begini badannya guys, istiqomah ini. Ini biasa muncul ya, biasa tidak, biasa muncul. Ya. Ya, barakallahu fiik. Begitu ya. Makanya kita itu 10 pertama belum dulu tartil, nanti kaget ini. Hati kita nanti kaget, wah, ada MKRS. Lanjut lagi tartil, oh pelan-pelan. Oke, 10 pertama kita main KRS dulu, pelan-pelan. Nah, 10 kedua apa? KRS plus tartil. 10 terakhir gaskan. 10 terakhir gaskan. Pada subuh 10 terakhir ada kegiatan atau tidak? Tidak. Fokus tilawah. Bukan fokus tidur ya. Kalau 10 malam terakhir sudah tahajud, ini ngaji teler. Iya. Ada juga yang push up. Iya. Jadi 10 kedua ini kita harus naik ya, sebagaimana nasihat yang indah ya, nasihat yang indah tentang Ramadan ya. Ya, untuk itu marilah kita ya menggunakan setiap detik-detik Ramadan dengan sebaik-baiknya, karena boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita lalai, gaskan full. Ya, itu tambahan ya. Ya. Teruslah semangat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mungkin berulang-ulang ya, tapi itu menjadi nasihat bagi kita. Bisa jadi memang ini Ramadan terakhir bagi kita. Kalau dia terakhir, madza naf'al? Apa kira-kira yang kita akan persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala kalau memang Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita? Untuk itu kita 10 terus naik, terus naik. Ya, bukan seperti fenomena sekarang. Sudah mulai maju jamaah ini. Iya. Di masjid-masjid lain juga sudah mulai maju. Ada kemajuan. Apanya maju? Safnya maju. Iya. Sudah safnya sudah mulai maju. Ya.
Jadi memang kita ini selalu beribadah itu begini, selalu dari turun naik terus. Ya, jangan cuma di awal kemudian 10 terakhir Ramadan habis. Endingnya ketika sholat subuh Idul Fitri, sholat subuh 1 Syawal, tinggal muazzin dan imam. Ya, karena orang sibuk mudik, pulang kampung, sibuk pilih baju lebaran. Jadi yang tinggal subuh hari lebaran tinggal Pak Imam dan muazzin. Bahkan lebih kacau lagi, ada yang sholat Idul Fitri dengan niat sholat subuh. Dia pernah sampai subuh. Kayaknya ini bagus MC ya, MC Idul Fitri itu dia bilang bagi jamaah yang merasa belum sholat subuh tadi, sebelum kita sholat Idul Fitri, sholat subuh maki dulu. Ah itu bagus itu. Iya. Kira-kira banyak nggak yang tidak sholat subuh pergi sholat Idul Fitri? Banyak atau tidak? Banyak. 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 Tidak apa-apa. MC bisa menyebutkan nanti bila sebelum kita sambil menunggu sholat Idul Fitri, bagi jamaah yang merasa belum sholat subuh, ya sholat subuhnya maki. Bagaimana caranya sholat Idul Fitri dan dia belum sholat subuh? La haula wala quwata illa billah. Ya, seperti juga gaya-gayanya tarawih full, isyanya tidak ada. Ya, tarawih full, isyanya tidak ada. Jadi para jamaah sekalian itu tadi, insyaallah besok tahsin tartil ya. Tartil tahsin rutin sampai lancar di surah Ali Imran. Silakan diajak sahabat-sahabatnya yang bergabung ya dalam tahsin insyaallah 10 hari dari hari ke-11 sampai hari ke-20 ya, 20 atau 10 kedua ini ibu-ibu juga bergabung ya, dipanggil teman-temannya, sahabat-sahabatnya untuk bisa bergabung. Insyaallah Ustaz Heris juga akan memberikan sedikit tips bagaimana bisa membaca Al-Quran ya dengan nada yang kita sukai. Ya. Jadi dalam hadis disebutkan laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan golongan kami yang tidak berirama dalam membaca Al-Quran. Ya, jadi beliau akan memberikan tips bagaimana membaca Al-Quran yang minimal kita sendiri suka dengar sehingga kita betah baca Al-Quran. Ada itu kan membaca Quran itu tidak ada, jadi kita tidak betah. Tapi ketika kita baca Quran, kita suka juga, kita punya suara, Masya Allah naik turunnya bagus, kita betah juga baca Al-Quran. Tapi kita dengar sendiri saudara kita, waduh kacau ini, jelek sekali suaranya. Mau dipaksa-paksa kayak Syekh sudah enggak sampai juga. Ya, jadi insya Allah beliau akan berikan tips bagaimana memakai irama yang standar. Minimal itu tadi, minimal kita yang dengarkan suara kita sendiri betah baca Quran. Begitu ya. Berpengaruh nggak suara dalam membaca Al-Quran? Berpengaruh atau tidak? Berpengaruh. Iya. Kalau bagus kita punya suara, iramanya bagus, kita juga betah baca Quran lama-lama. Wih, bagus suaraku ini. Bismillah. Tapi kalau sudah hancur juga, waduh, mau cepat-cepat juga selesai. Ya, jadi insya Allah beliau akan kasih tips bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan irama yang standar. Minimal kita bisa membacanya dengan indah. Baik. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan sebahagian dari kaidah yang ke-17, yang mana kaidah yang ke-17 ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Khairu man istajartal qawiyul amin. Artinya sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Surah Al-Qasas ayat 26. Dan telah kita sebutkan bahwa ayat ini bercerita tentang Nabi Musa ketika menolong dua putri Nabi Syuaib yang sedang mengambil air di sumur. Pada saat itu Nabi Musa melihat dua perempuan ini sedang mengantri air. Kasihan Nabi Musa melihatnya,
sehingga Nabi Musa berniat untuk menolongnya, ya. Masya Allah. Jadi beliau berniat untuk menolong. Tapi tidak tahu kalau zaman sekarang, ya, kalau ada laki-laki menolong perempuan, betul-betulkah dia ikhlas atau ada udang di balik bakwan, ya. Ada udang di balik bakwan. Apalagi kalau mukanya itu perempuan, agak-agak, ya. Kalau mungkin mukanya agak-agak ini, ya, yang memang hidungnya mancung ke dalam, itu tidak ada tolong nih. Tapi kalau agak glowing, wah, glowing ini, dia bilang insyaallah. Kenapa kita? Mana ini saya mau kak ini mau ambil air di sini, saya bantu, ya. Tapi kalau mancung ke dalam atau tadi hitam-hitam pekat, ya, bukan hitam manis, ya, hitam-hitam pekat, tidak ada bantu nih. Tidak ada ini harapan ini, ya, tidak glowing, ya. Jadi dia cari yang bening-bening, ya. Tapi Nabi Musa tidak mengukur apakah perempuan itu cantik atau tidak. Intinya beliau mau menolong. Ya, bayangkan ya, 2 ember ini Nabi Musa angkat. Wallahu a'lam juga dalam riwayat bagaimana besarnya itu ember. Ya, tapi intinya Nabi Musa bisa angkat karena Nabi Musa memang orangnya kuat. Jadi diangkat itu Nabi Musa 2 ember besar itu. Kemudian perjalanan yang jauh, ya, sampai ke rumahnya Nabi Syuaib, ya, sampai ke rumahnya Nabi Syuaib. Setelah tiba Nabi Musa dan menyimpan ember itu, maka perempuan 2 putri Nabi Musa mengatakan, ya, jadikanlah Nabi Musa sebagai pegawai kita, sebagai pekerja kita, biar Nabi Musa kerja-kerja di tempat kita. Inna khaira man istajartal qawiyul amin, karena sesungguhnya yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat dan orang yang dipercaya. Seperti Nabi Musa, beliau terkenal kuat dan juga dapat dipercaya karena menjaga kehormatan wanita. Selama perjalanannya itu beliau tidak cerita-cerita dengan perempuan itu. Kira-kira kalau kita posisinya Nabi Musa, cerita kira-kira. Misalnya tuh disuruh angkat karung beras sama ibu-ibu, ya, baru jauh-jauh ini, ya. Sempat kira-kira, yang kabar teh bang, ya. Bagaimana kabar teh ibu, ya. Berapa anak teh semua, ya. Bulan ada suamiku, oh belum menikah. Terus berjalan terus percakapan. Ujung-ujungnya apa nama IG ta? Astagfirullah. IG-nya lagi diminta. Sekarang ini kalau orang kenalan, ya, IG-nya minta. Misalnya baru ketemu pertama kali, apa nama IG ta? Wah, luar biasa ini. Ya, bukan lagi WA, IG betul minta. Ya, kalau WA kan enggak ada fotonya, tapi kalau IG kan banyak fotonya. Ya, ini nauzubillah. Jadi Nabi Musa tidak berbicara. Ya, terus saja. Bahkan hanya sekedar bilang belok kanan, belok kiri, sen kanan, sen kiri, beliau tidak mau dengar. Hanya batu saja dilempar, kanan, belok kanan, kiri, kiri, ya. Bukan kepalanya Nabi Musa dikena, ya. Bukan, ya. Jadi seperti itu. Jadi kisah tentang bagaimana Nabi Musa. Dan telah kita sebutkan juga, ya, makhluk-makhluk Allah yang mulia seperti malaikat Jibril alaihissalam, pemimpin para malaikat. Ya, malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ketika meminta untuk menjadi menteri keuangan di Mesir. Ya, beliau meminta untuk menjadi menteri keuangan di Mesir. Bukan berarti beliau rakus untuk menjadi seorang pejabat, tetapi beliau merasa mumpuni, merasa bisa saya insyaallah. Maka boleh hukumnya kita masuk dalam parlemen kalau memang kita merasa mampu untuk mengadakan sebuah perubahan, ya. Dan perubahan itu memang kalau tidak bisa dihilangkan semua kemungkaran, minimal dikurangi kemungkaran. Ya, makanya sebagian asatidzah, sebagian ustadz itu mungkin masuk di anggota dewan dan memang tidak bisa itu menghilangkan kemungkaran di sana. Ya, misalnya kalau ada kemungkaran memang tidak bisa secara full, tetapi ingat, mengingkari kemungkaran bukan hanya mengingkari seluruhnya, tetapi mengurangi kemungkaran bagian daripada nahi mungkar. Jadi memang tidak bisa dikurangi, tidak bisa dihilangkan total, tapi minimal dengan adanya dia berkurang kemungkaran. Nah, itulah yang dikerjakan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf melihat pemerintahan di Mesir pada saat itu kacau. Apalagi kan di sini disebutkan nanti banyak harta anak yatim, ya. Bisa dilihat itu di halaman 153.
tak disangsikan lagi bahwa mengatur harta anak yatim membutuhkan dua sikap mulia. Ya, bagaimana dengan mengurus keuangan orang banyak. Jadi Nabi Yusuf melihat ini kalau tidak ada yang bagus ini anunya, pengaturannya ini bisa kacau nanti nih. Mungkin dikorupsi nanti. Nah, makanya Nabi Yusuf menawarkan diri, saya saja jadi menteri keuangan. Jadi boleh hukumnya menawarkan diri sebagai sebuah jabatan kalau kita merasa mampu. Siapa jadi ketua panitia nanti? Saya Ustaz. Insyaallah saya bisa. Gitu. Tapi kalau kita tidak merasa mampu, ya sebaiknya jangan, nanti kacau nanti. Iya, jadi kita ketua panitia. Nah, mana konsumsi ini untuk peserta, bilang dimakan di belakang sama panitia. Konsumsi peserta loh di panitia. Di mana ini konsumsi? Ada di belakang dimakan sama panitia. Ya Allah. Ini panitia paling belakang makanya. Bukan disuruh baru pergi makan. La haula. Kemudian Nabi Sulaiman ini juga mempunyai kekuasaan qawi, amin juga ya Nabi Sulaiman. Ya, kuat dan amanah. Jadi kita telah sebutkan bahwa kuat plus amanah sama dengan apa? Profesional, sama dengan profesional insyaallah taala. Baik, para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebelum kita lanjutkan, kita mau muraja dulu apa yang sudah kita sebutkan dari kaidah-kaidah sebelumnya. Baik, kaidah yang ke-13, abaukum wa abnaukum la tadna ayyuhum aqrabu lakum artinya Surah An-Nisa ayat 11. Kaidah yang ke-14. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Nah, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Surah Al-Qasas ayat 48 sampai 50. Kaidah yang ke-15, wal aqibatu lil muttaqin. Nah, dan kesudahan yang baik hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Surah Al-A'raf ayat 128. Yang ke-16, qul la yastawil khabithu wat thayyib. Artinya, katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Surah Al-Maidah ayat 100. Kemudian yang ke-17, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Artinya, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Surah Al-Qasas ayat 26. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita pada subuh hari ini. Wa hadza majlisu al-ashir min kitab Qawaidu Qur'aniyah 50 qa'idatan fi an-nafs wal haya, al-muallif asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyah. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampunilah kami wa li ustadzina dan guru kami, walil hafirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-mu'allif hafizahullah
Allah Ta'ala bersama dengan penjelasan lengkap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kekuatan itu disesuaikan dengan kondisi dan konteksnya. Pada konteks perang, kekuatan berarti keberanian tekad sampai pada pengalaman perang dan trik mengalami musuh. Sebab perang adalah trik dan siasat. Kekuatan juga terlihat pada kemampuan dan ketangkasan dalam perang, seperti ketangkasan memanah, menikam, memukul, mengendarai kuda perang, mengetahui kapan harus maju dan kapan harus mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, kata beliau, kekuatan itu disesuaikan dengan kondisi dan konteksnya. Pada konteks perang. Jadi kekuatan di sini itu berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Contoh misalnya dalam konteks perang, kekuatan di sini berarti ada yang namanya keberanian, ada namanya tekad, ada yang namanya pengalaman, ada namanya trik. Jadi kuat di sini bukan hanya secara fisik, tetapi konteks yang diinginkan dalam perang adalah tekad, keberanian, ketangkasan, ya. Jadi ini yang disebut dengan kekuatan, ya. Kata beliau, kekuatan juga terlihat pada kemampuan dan ketangkasan perang, seperti bisa memanah, menikam, memukul, mengendarai kuda perang, kapan maju dan kapan mundur, ya, masya Allah. Dan dulu para sahabat itu adalah orang-orang yang hebat-hebat dalam berperang, ya. Mereka orang soleh, sholat malamnya luar biasa, tetapi kalau sudah siang hari seperti singa-singa yang bisa menerkam musuh, ya. Kalau mereka itu kalau malamnya itu menangis mereka dengan mengingat dosa-dosanya di masa jahiliyah, beristighfar kalau sahur. Tapi kalau sudah waktunya perang, wah udah ganas sekali, seperti singa yang siap menerkam mangsanya, ya, masya Allah. Begitulah para sahabat. Sama dengan Nabi. Nabi itu kalau dengan kesehariannya lembut, ya, suaranya lembut, bertemu dengan orang ramah. Tapi kalau sudah khutbah Jumat, masya Allah, itu kata hadis, kalau khutbah Jumat beliau seperti panglima perang, matanya merah, mukanya merah, seperti mau menginstruksikan jamaah Jumat pergi perang, ya. Jadi memang ada kondisi-kondisi seperti itu. Ini tidak, sebagian khutib Jumat, la haula wala quwata illa billah, innal hamdalillah, baru innal hamdu sudah tidur, suaranya kecil sekali, ya. Belum kalau panjang, astagfirullah. Ya, ada guru kami itu, ya, pernah mengatakan di kelas bahwa ini yang khotib Jumat ini mau diingatkan, ya, sampai 20 menit sampai setengah jam. Pernah cerita itu di atas. Dia bilang begitu, ya. Dan beliau paling tidak suka katanya, ya, saya ini katanya paling tidak saya anti kalau ada khotib-khotib yang lama itu ceramah. Lama sekali ceramah, baru tidak tahu apa dia bilang, mageremeng, ya. Ada semua di situ disebut penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi seperti itu, ya. Ada guru kami itu memang paling anti kalau ada khutbah Jumat, protes dia. Apa itu katanya? Bagaimana itu? Dia tidak mengenal sunnah. Sunnahnya itu khutbah dipendekkan, sholat dipanjangkan. Kan terbalik kan? Yang ada khutbahnya panjang, sholatnya kulhu 4 kul lagi di situ, ya. Tambah kuliah wal kafirun. Jadi para jamaah sekalian, ini memposisikan sesuatu pada tempatnya. Nah, sedangkan kekuatan dalam konteks hukum adalah kembali kepada ilmu dengan mendekatkan keadilan dan berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sampai kepada kekuatan dalam merealisasikan hukum-hukum yang telah diputuskan. Baik, kalau misalnya pekerjaan itu berkaitan tentang ilmu, misalnya menjadi sekretaris atau menjadi orang yang standby di kasir, maka kuat di sini bukan dari segi fisiknya itu kasir, bukan fisiknya itu sekretaris, misalnya dia bagus badannya, bukan. Maksudnya adalah ilmunya itu kuat juga. Jadi kuat di sini sesuai dengan konteks. Tadi kalau kita bicara perang, apa maksud daripada kuat? Ketangkasan, ya, trik, ya.
itu maksudnya. Tapi kalau dari segi ada pekerjaan yang berkaitan tentang ilmu, misalnya mencatat-catat atau menjadi sekretaris, maksudnya apa? Kuatnya dari segi ilmu. Jadi kuat di sini bukan hanya dari segi fisik, tapi sesuai dengan konteks pekerjaan yang diinginkan. Nah, sikap amanah bisa terlihat dari rasa takut seseorang kepada Allah. Ia tidak melakukan ayat-ayat Allah dengan harga murah dan tidak takut kepada manusia. Tiga perangan ini yang dijadikan Allah untuk memberi keputusan kepada manusia adalah firman. Allah berfirman, karena itu jangan kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Aku, dan janganlah kamu melakukan ayat-ayat dengan harga yang murah. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Al-Maidah ayat 44. Ya, diperhatikan di ayat ini ya, di Al-Maidah ayat ke-44. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia. Fala takhshawun nasa wakhshawni, dan tetapi takutlah kepada Aku. Jadi tidak boleh kita takut kepada manusia. Ya, takut ke saya sama si fulan, tidak boleh. Yang ada mungkin segan, kita bilang saya segan sama dia. Tapi kalau takut nggak boleh. Takut itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Maksudnya ini apa? Dia menukar ayat-ayat Allah sesuai dengan hawa nafsunya. Sesuai dengan hawa nafsunya. Misalnya tadi rokok haram. Rokok haram. Dia cari ayat-ayat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Bagaimana caranya rokok ini bisa halal? Maka dia comot ayat dari sini, comot ayat dari situ, sesuai dengan hawa nafsunya. Ini tentunya menjual agama Allah, menjual ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, sekarang nauzubillah sebagian dai ya, ada juga yang betul-betul dia hanya menyampaikan sesuai dengan seleranya masyarakat, seleranya jamaah. Ya, apa bilang jamaah itu juga. Ya, bagaimana caranya saya bisa diundang berkali-kali di sini? Karena tebal-tebal amplopnya. Ya, tapi kalau saya sembarang ku bilang, apalagi kalau panas telinganya, sepupu satu kali ji. Ya, kesyirikan. Kalau kesyirikan dibahas, pasti kita hanya diundang satu kali saja. Jadi intinya kita harus tidak boleh menjual agama Allah dengan harga yang murah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah melanjutkan perkataannya. Berhitungnya antara kekuatan dan amanah dalam satu pribadi hampir dibilang sangat sulit ditemukan. Dan kalaupun ada jumlahnya sedikit. Baik, ya ini tadi ya. Kita katakan tadi yang ideal pekerja kita atau pegawai kita cari yang kuat dan amanah. Tapi apa kata penulis di sini? Ibnu Taimiyah bahkan mengatakan berhimpunnya antara kekuatan dan amanah dalam satu pribadi hampir dibilang sangat sulit. Sangat sulit apa? Ditemukan. Itu tadi. Jadi bukan berarti setelah ini kita punya pegawai, antum qawi, amin, tidak, pulang. Antum qawi, amin, kamu kuat dan amanah, tidak, pulang. Antum, oh jangan. Tidak ada itu pegawai tak. Memang idealnya qawiun, amin, tapi kata Ibnu Taimiyah saja jarang didapat begini. Kalaupun ada ya alhamdulillah 1 dari 100 mungkin. Ya, jarang yang didapat seperti ini. Ya, apalagi kalau masalah kejujuran ya. Itu kejujuran masuk di qawi atau masuk di amanah? Amanah. Kalau kita ini orang Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi ini kita kekurangan orang yang jujur. Kalau orang pintar banyak. Yang penuhi sel sekarang siapa? Orang pintar atau orang bodoh? Bertitel-titel, ada profesor, gundul mega kepalanya di situ. Ada menjadi doktor, ada S-teler, S3, S2. Tapi masuk semua di penjara, korupsi. Jadi ini bukan kekurangan orang pintar, kita ini kekurangan orang jujur. Ya, jadi kalau memang ada pegawai tak jujur, pegang baik-baik. Ya, itu bagus itu kalau ada yang jujur. Ya. Kenapa kasir ya lebih banyak yang punya toko, dia juga yang kasir, kan begitu ya? Kenapa bukan mengambil dari orang lain, bahkan dari keluarganya sendiri, misalnya sepupunya apa, tidak, dia yang harus kasir. Kan itu tadi tidak sikoh, tidak percaya. Jadi kejujuran ini sangat penting. Jadi kalau ada pegawai tak jujur, masya Allah, itu perlu
ditingkatkan. Ya, perlu ditingkatkan. Nah, Karena itu Khalifah Umar bin Khattab suatu hari berkata, "Ya Allah, aku mengadukan kepadamu dari sikap pembangkanganku yang keras serta lemahnya kepercayaan diriku. Yang harus dilakukan oleh setiap wilayah adalah yang terbaik sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Apabila ada dua orang di mana yang satu memiliki sikap amanah yang telah terbukti dan orang yang kedua lebih kuat, maka yang didahulukan adalah orang yang lebih bisa memberi manfaat untuk wilayah itu dan lebih sanggup meminimalisir kerugian atau mudaratnya. Jika dalam hidup perang, maka yang berhak maju adalah orang yang paling kuat dan berani, walaupun ia seorang pendusta, daripada seorang yang lemah, walaupun ia seorang yang jujur." Imam Ahmad pernah ditanya tentang siapa dari dua orang laki-laki yang paling berhak menjadi komandan perang. Lelaki yang pertama seorang yang kuat tapi berdusta, dan lelaki yang kedua seorang yang saleh tapi lemah. baik, berhenti di sini. Berhenti, jangan dibuka ya. Jangan dibuka halamannya. Sekarang kita dengarkan pertanyaan Imam Ahmad, ya. Yang mana kita pilih? Ada dua orang disuruh menjadi panglima perang. Pertama, kuat tapi bohong, suka bohong, atau soleh tapi loyo orangnya, lemah. Coba di sini pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Dia kuat tapi banyak bohong, ataukah soleh tapi loyo? Silakan. Pertama atau kedua? Yang bilang pertama coba angkat tangan, enggak apa-apa. Yang bilang kedua selainnya. Ibu-ibu pertama atau kedua? Berapa orang di situ, Ibu? 2.000 orang. Wih, Masya Allah. 2.000 orang di situ. Iya. Baik, sekarang kita dengarkan apa jawaban dari kedua. Iya, dia di sini disebutkan kuat dan bohong. Iya. Enggak, dia memang bohong, maksudnya suka bohong. Suka bohong. Kita apa pertama? Kita yang pertama ya, kuat dan bohong. Atau soleh tapi lemah? Soleh tapi lemah ya. Nah, sekarang kita dengarkan jawaban Imam Ahmad. Tafadhol. Imam Ahmad menjawab, ada seorang yang berdosa tapi kuat, maka kuatannya akan bermanfaat bagi kaum muslimin. Sementara dosanya untuk dirinya sendiri dan lelaki yang soleh hanya untuk dirinya sendiri. Sementara sikap lemahnya berdampak buruk bagi kaum muslimin. Maka yang harus menjadi komandan perang adalah yang kuat fisiknya berdosa. Nah, ini jawabannya. Jadi yang pertama, yang kedua? Pertama, apa alasannya Imam Ahmad memilih komandan perang yang kuat tapi suka bohong, bukan yang soleh tapi loyo? Nah, ini alasannya. Yang berdosa tapi kuat, apa yang berdusta ya tapi kuat, maka yang berdosa tapi kuat, maka kekuatannya akan bermanfaat bagi kaum muslimin. Dia kuat itu bermanfaat untuk anggota-anggotanya, bermanfaat untuk orang banyak. Sementara dustanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang ini aja. Oh ya, betul. Makanya di sini disebutkan konteksnya dalam perang. Iya, dalam perang. Ya, jadi tadi betul ya. Kita harus catatan di sini, ini konteks perang. Kuat yang suka bohong ataukah soleh tapi loyo. Ya, maka kalau konteks perang, Imam Ahmad memilih kuat tetapi walaupun dia bohong, karena kekuatannya bermanfaat untuk anggotanya, pasukan-pasukannya, kuat tegas. Kalau dusta dia bohong, ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu konteks dari Imam Ahmad. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menjelaskan metode Rasulullah SAW tentang haji. Dia mengatakan, karena itu kita menemukan bahwa Rasulullah seringkali mengangkat atau menegaskan seseorang untuk sebuah kemaslahatan, padahal di tengah-tengah mereka terdapat orang yang lebih tinggi ilmu dan imannya. Baik, jadi Nabi itu biasa mengutus sahabat yang ada yang sesuai dengan konteksnya. Usama bin Zaid pernah memimpin perang di usia 18 tahun. Panglima perang. Iya, sekitar umur SMA. Padahal di situ masih ada Abu Bakar, masih ada Umar, masih ada Utsman. Tapi kenapa Usama yang dipilih oleh Nabi padahal masih ada sahabat senior? Di situ ada pelajaran bahwa ini anak-anak muda, kapan tidak didorong ini orang tua terus diharapkan.
Makanya anak-anak muda dilatih azan, ya. Kalau sudah wafat semua ini saf pertama, siapa yang mau lanjutkan nanti? Masjid, siapa yang mau azan di masjid? Siapa mau jadi imam? Kalau selalu orang tua. Jadi memang sekali-kali itu anak muda harus didorong untuk bisa melanjutkan estafet kebaikan. Seperti ini Usama pada saat itu mau menolak bahwa tidak. Wih, ada Abu Bakar, ada Umar, ini sahabat-sahabat senior semua. Kenapa saya disuruh jadi panglima? Tapi karena Nabi yang bilang wa ta'na, harus tutup mata, ya, harus tutup mata. Tidak ada lagi bilang kenapa ya Rasulullah, tidak ada. Usama tidak bertanya begitu, kenapa ya Rasulullah, tidak ada, langsung kerjakan. Nah, kemudian dia menyebutkan ucapannya dengan mengomentari ayat atau kaidah yang sedang kita bahas ini. Maka yang terpenting untuk hal ini adalah mengetahui mana yang paling membawa maslahat, dan hal itu bisa diketahui dari tujuan dan sejarah. Jika tujuan dan cara telah diketahui, maka urusan menjadi sempurna. Ibnu Taimiyah mengucapkan kalimat yang telah ditulis dengan ikhtiar. Sungguh orang yang menunaikan amanah dengan sebenar-benarnya, walaupun menyalahi hawa nafsunya, maka Allah akan menetapkan dan menguatkan hatinya. Allah akan menjaga diri, keluarga dan hartanya. Sementara orang yang memperturutkan hawa nafsunya, maka Allah akan menghukumnya dengan kebalikan apa yang menjadi tujuannya. Allah akan menghinakan keluarganya, membinasakan hartanya. Disebutkan dalam sebuah hikayat yang masyhur bahwa beberapa khalifah Bani Abbasiyah bertanya kepada sebagian ulama seputar prediksi apa yang akan terjadi pada dirinya. Sang alim berkata, aku pernah bersama Umar bin Abdul Aziz. Pada saat itu ia terkena sakit yang mengantarkan kepada kematiannya. Ia ditanya, wahai Amirul Mukminin, tutuplah mulut anak-anakku, tinggalkan warisan dengan harta itu. Jika tidak, Anda membiarkan mereka hidup fakir tanpa sedikit pun Anda meninggalkan harta untuk mereka. Umar bin Abdul Aziz menjawab, suruhlah anak-anakku masuk menemuiku. Mereka pun disuruh masuk semuanya, anak laki-laki yang berjumlah lebih dari 10 anak. Beliau ada di antara mereka yang belum ada di antara mereka yang balik. Ketika Khalifah Umar melihat mereka, kedua matanya meneteskan air mata lalu berkata, wahai anak-anakku dari Allah, aku tidak pernah menghalangi kalian mendapatkan apa yang menjadi hak kalian. Aku juga tidak pernah sama sekali mengambil harta manusia lalu aku berikan kepada kalian. Kalian berada di antara dua pilihan, menjadi orang soleh lalu setelah itu Allah menjadi pelindung bagi orang-orang yang soleh, atau menjadi pendosa dan terus bermaksiat kepada Allah. Sang alim melanjutkan kisahnya. Aku benar-benar menyaksikan putra-putra Umar bin Abdul Aziz membawa 100 kuda dalam medan perang. Maksudnya mereka memberikan kuda-kuda itu kepada orang yang berjihad di jalan Allah. Baik, jadi disebutkan dalam kisah Umar bin Abdul Aziz ketika sudah mendapati sakratul mautnya, ya, maka ada pegawainya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tutuplah ya mulut anak-anakmu. Maksudnya kamu diam saja. Kemudian harta-harta ini langsung kita berikan sesuai dengan pembagian warisan. Tetapi Umar menginginkan anaknya untuk masuk ke dalam kamar, dan Umar berkata bin Abdul Aziz, suruhlah ya anak-anakmu menemuiku. Dan beliau berkata bahwasanya sesungguhnya yang berada di antara kalian hanya dua pilihan. Kamu bisa jadi orang soleh dan Allah menjadi pelindung kalian, ataukah orang yang pendosa sehingga kalian terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak ada gunanya ini harta kita bicarakan. Harta warisan itu sudah jelas pembagiannya, sisa nasihat tentang takwa. Ya. Jadi kalau kita ini mengalami kondisi seperti ini, ya, pembagian warisan itu kan sudah ada aturannya dalam agama. Tinggal kita panggil orang yang berilmu, tolong aturkan, tolong dibagikan ini warisan orang tua saya. Tetapi yang paling penting adalah nasihat untuk anak-anak kita. Bagaimana caranya dia hidup menjadi orang soleh, kita tinggalkan dia dalam keadaan orang soleh dan bukan sebagai orang yang pendosa, selalu berlaku dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar bin Abdul Aziz ini luar biasa ya, khalifah. Walaupun beliau tabi'in, beliau kan ini tabi'in ya, muridnya sahabat. Tapi kata ahli sejarah mengatakan Khulafaur Rasyidin ini ada berapa? 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini namanya Khulafaur Rasyidin. Kata beliau, seandainya ada 5 khulafa, bukan 4 saja, ada 5 Khulafaur Rasyidin, maka Umar bin Abdul Aziz yang dipilih untuk menjadi khalifah. Padahal beliau zamannya tabi'in, bukan sahabat. Saking luar biasanya ini. Bahkan beliau sebutkan tadi, untuk masalah harta, dana atau gaji beliau itu beliau tidak ambil.
Ya. Dan di masa beliau pemerintahannya Umar bin Abdul Aziz, kucing dengan tikus makan di suatu nampan. Pernah lihat kucing dan tikus makan di suatu nampan? Bukan saling ini ya, kejar-kejaran, tidak. Jadi ada nampan di situ isinya makanan, di sini kucing, di sini tikus, baru makan sama-sama, akur, damai. Itu di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Bahkan orang pada saat itu mengatakan, kayaknya ini sudah mau kiamat ini. Karena kenapa? Islam ini awalnya jaya dan berakhir juga jaya. Nah, waktu Umar bin Abdul Aziz memerintah, itu sudah ada tanda-tanda kejayaan. Makanya orang bilang, wah, tidak lama kiamat ini. Kok bisa kucing sama tikus makan di suatu nampan yang sama? Baku akur. Masya Allah. Nasi kebun lagi makan. Tom Jerry saja baku kejar-kejaran. Ini tidak. Masya Allah. Jadi luar biasa. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang hidup di zaman tabi'in. Nah, Ibnu Taimiyah melanjutkan, demikian sebaliknya yang terjadi pada sejarah khalifah kaum muslimin dari ujung timur negeri Turki hingga masuk Al-Aqsa atau Maroko, Andalusia dan sebagainya. Demikian juga yang terjadi di Jazirah Cyprus, wilayah Syam hingga ujung Yaman, di mana anak-anak khalifah itu memperebutkan harta ayahnya yang sebenarnya sedikit, tidak kurang dari 20 dirham. Sang alim yang menceritakan kisah ini dan menasihati anak-anak khalifah Abbasiyah mengatakan, aku pernah menyaksikan bahwa sang khalifah membagi-bagi harta itu kepada anak-anaknya. Setiap orang mendapatkan 600.000 dinar. Namun setelah itu aku melihat mereka meminta-minta kepada manusia. Ya, jadi pembagian warisan sudah dibagi 600.000 dinar, tetapi ternyata ya anak-anak tersebut tetap meminta-minta kepada manusia. Ini pentingnya ketakwaan. Ya, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, maka kita selalu tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Jadi takwa itu membuat kita selalu qanaah. Takwa itu membuat kita menjadi apa? Qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Ini qanaah ini terutama kepada ibu-ibu, terutama perempuan harus qanaah, merasa cukup. Berapa dikasih sama suami tak? Bismillah. Berapa ini ke pasar? 20.000. Bagaimana caranya 20.000 itu? Dapat ayam, sayur, beras. Maksudnya itu 20.000 itu ditambah pakai uang pribadi, kan ada tabungan, tak pakai juga itu. Ya, harus qanaah. Jadi ini berapa ini yang dibawa ini di pasar ya 20.000. Mau beli ayam, mau beli beras apa? Pakai juga wanta dulu. Ya, nanti itu. Barakallahu fiik. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, banyak hikayat atau peristiwa lain yang telah disaksikan atau didengar terkait dengan pembahasan ini. Tentu semua ini menjadi pelajaran penting yang berharga bagi orang-orang yang memimpikan. Siapa yang ingin memahami lebih detail seputar kaidah Al-Quran ini, sebaiknya dia merujuk kembali tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berjudul As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islam Ra'i wa Ra'iyah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pemahaman terhadap kitab-Mu dan berikan kekuatan untuk mengamalkannya. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa berpihak dan membela kebenaran di mana itu menjadi miliknya. Baik, di kesimpulan bahwasanya di kaidah yang ke-17 ini adalah pegawai yang ideal, pekerja yang paling ideal adalah pekerja yang kuat dan amanah. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya kita menemukan dua sifat ini dalam satu orang itu tentunya sulit kita temukan. Ada orang yang kuat tetapi tidak amanah. Ada juga amanah tetapi tidak kuat. Ya, jadi ini yang paling ideal, yang paling penting dalam mencari pekerjaan adalah dia adalah orang yang melaksanakan kewajibannya. Ya, bagus itu kalau kita membuat lowongan pekerjaan, ya kita mengatakan pertama dia harus seorang muslim, ya. Dan yang kedua harus menjaga sholat 5 waktu. Ya, harus menjaga sholat 5 waktu. Karena itu berpengaruh. Ingat ya, ketakwaan itu berpengaruh pada rezeki. Apakah kita yakin takwa itu berpengaruh sama rezeki? Berpengaruh atau tidak? Berpengaruh. Contoh saja di Arab Saudi. Arab Saudi sebagaimana kita sebutkan, kalau pekerjaan tidak seperti kita. Ya, kita ini kalau di minimarket kita masuk ya, baru kita masuk cari apa ki? Kalau kita lagi bingung kan, pasti datang cari apa ki Pak?
ya di sini, di sebelah sini ambil, di sana, ya kita di kasir ini, dikasih saya kantong plastik, bilang bungkus sendiri. Bungkus sendiri. Pernah kayak begitu kalau masuk di minimarket, bilang ini Pak kantong bungkus sendiri. Di sana, ya kalau kita masuk dikasih ke kantong, bilang bungkus sendiri yang letak. Ya, jadi kalau di sana itu, ya pembeli adalah ya penjual adalah raja kalau di sana. Penjual adalah raja. Kalau mau beli silakan, kalau tidak mau ada rezeki nanti berikutnya di situ. Ya, tapi kenapa kita tidak seperti mereka? Jawabannya itu tadi, takwa. Ya. Dia tak sempajang. Kita tidak sholat mungkin. Jadi gara-gara begitu. Wah, mereka dia senang. Bahkan setengah jam sebelum azan, wah mereka sudah tutup, senang dia. Supaya bisa istirahat dulu sedikit, baru pergi sholat. Ya, jadi itu ketakwaan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Baik, para jamaah sekalian, sebelum kita akhiri, kita ambil satu tadabbur ya dari para sahabat ya. Sesuai dengan yang ditulis ya. Sekarang tadabbur di kaidah yang keberapa? Keempat? 14. Sekarang 15 ya. Iya, 15. Silakan. Ayat kaidah yang ke-15. Kaidah dan kesudahan yang baik adalah milik orang-orang bertakwa. Maknanya orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan pasti akhirnya baik. Kalau contoh kehidupan, mungkin kami lagi ambil yang menjauhi larangan. Yeah. Karena mungkin kalau melaksanakan perintah itu lebih mudah daripada menjauhi larangan. Ya, Masya Allah. Banyak yang mencari kemudahan dalam melaksanakan larangan karena kebiasaan itu yang kemudian baik-baik katanya. Ya. Jadi ini untuk kehidupannya adalah untuk kita yang selalu belajar, jauhilah hal-hal yang dilarang, walaupun itu yang bikin dijauhi sama orang-orang di sekitar. Tetaplah saja lakukan itu, karena yakin pasti ada kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Contohnya bisa lebih real? Contohnya misalnya menjauhi larangan mendengarkan musik atau bercampur baur. Laki-laki dengan perempuan. Ya. Dan ini biasanya kalau ada pertemuan atau berbubar, ya, dan tidak jauh dengan dua itu. Ya. Musik dengan bercampur baur, ikhtilat. Ya. Jika kita misalnya sudah dengar bercampur baur atau ada musik, kita sudah mulai ambil sikap antara mau pulang atau menjauh. Biasanya kita dianggap bilang aliran garis keras lah. Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ini. Contoh kehidupannya real, sangat real. Bahwa artinya kesudahan yang baik hanya milik orang bertakwa. Takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau kita kerjakan ini, selalu endingnya sangat bagus, selalu endingnya kebahagiaan. Contoh kehidupan tadi, kita berusaha menjauhi larangan-larangan Allah. Contoh ikhtilat, bercampur baur dan mendengarkan musik misalnya. Kalau bukber itu pasti ada musik-musiknya dan ada juga campur baurnya. Apalagi kalau teman-teman dulu sudah mulai mendekat, perempuan-perempuan, ya, kemudian kita menjauh, mengambil sikap seperti tadi, bahkan kita mundur untuk pulang. Ya, pasti kita diceritai di belakang itu. Kalau kita pulang pasti diceritai di belakang. Ya. Berubahnya iya. Iya. Kayak dan seperti itu. Jadi atau santai misalnya, ya. Padahal aturan agama itu selalu bagus. Ya, selalu bagus. Jadi memang berat, apalagi acara reuni tidak semua kita paham. Jadi tolong kita harus mengambil sikap. Ya, ya kalau mau lebih aman, ya kalau memang tidak bisa menghindari, ya sekalian tidak datang. Apalagi sudah tahu susunan acaranya. Pertama biduan tampil. Nah, udah antum jangan usah ke sana. Ada di situ jadwalnya bilang pertama acara ini ada biduan, kedua ini. Ya Allah, sudah. Sekalian tidak usah datang. Jadi kalau ada kemaksiatan, ya kita tidak usah
Tidak usah datang. Mari kita menjaga agama kita. Ya, barakallahu. Ya. Kerja bakti. Oh, terjebak. Sekarang kerja bakti. Kalau terjebak dengan keadaan, ya fattaqullaha mastata'tum. Memang dicerita kita, tapi dia apa? Ya kita harus mengambil sikap. Jadi tolong itu kalau kita datang, misalnya kita sudah memahami, kita seperti membawa gelas air yang bersih. Kapan kita pulang dari acara itu, coba lihat, tidak sebersih itu air yang kita bawa tadi. Pasti ada kotoran-kotorannya. Iya, jadi ketika kita sudah paham, baru pergi datang ke tempat-tempat yang ada dosanya, pulang dari situ air itu sudah mulai kerut, sudah mulai ada hitam-hitamnya. Kenapa kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi lebih baik kita menghindari sesuatu yang tidak dijalankan. Kalau dicerita pasti dicerita. Siapa orang yang tidak dicerita? Ya, orang itu pasti dicerita. Tapi begitulah, kita menjadi pandangan kita adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Demikian, jazakumullah khair atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.